Nah, selain itu ada juga dikenal sebagai sinapsis. Oke, jadi sinaps atau sinapsis. Oke, jadi di sini tadi kan ada ujung dari neuron. Nah, ujung dari neuron ini dia bisa saja terhubung sama akson atau neuron dari neuron yang lainnya. Nah, sinapsis ini dia merupakan pertemuan antara dua neuron. Oke, jadi ada dikenal sebagai neuron presinaptik dan neuron paskasinaptik. Nah, di antara neuron presinaptik dengan neuron paskasinaptik ini dia terdapat disebut sebagai celah sinaptik. Jadi, neuron ini dia tidak bertemu secara langsung. Nah, bagaimana rangsangan itu dia dapat berpindah di antara kedua neuron ini? Diteruskan. Rangsangan ini diteruskan dengan sinyal kimia yang disebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dia sangat banyak macam ya. Dia bisa saja merupakan neurotransmitter yang dilepaskan neuron presinaptik untuk meneruskan rangsangan ke neuron paskasinaptik. Bisa juga neuron presinaptik ini dia melepaskan neurotransmitter, malah dia menghambat atau menurunkan eh, dia menghambat atau menurunkan atau mencegah neuron paskasinaptik ini untuk dibangkitkan suatu potensial aksi atau dia meneruskan sinyal. Jadi dia malah menghambat gitu. Oke, nanti kita bahas pada video yang lainnya. Nah, neurotransmitter ini banyak jenisnya. Jadi misalkan itu ada asetilkolin, dia kemudian noradrenalin, kemudian serotonin, dopamin, apalagi dan banyak jenis dari neurotransmitter masing-masing berdasarkan fungsinya juga ya. Kemudian di sini si sinapsis ini nanti dia ada terbagi atas menjadi tiga macam, oke, okay? Yaitu sinapsis aksosomatik. Jadi kalau sinapsis aksosomatik itu dia merupakan persambungan antara atau sinaps antara neuron presinaptik, yang dimana neuron presinaptik ini merupakan unjung dari akson dengan somatik, soma badan, dengan badan sel dari sel saraf yang lainnya atau neuron yang lainnya. Oke, okay? Jadi akson dengan soma berarti badan sel. Oke, okay? Nah kalau yang kedua aksodendritik, akson dengan dendrit. Oke, okay? Jadi dia menghubungkan akson yang suatu sinaps antara akson dari satu neuron dengan dendrit dari neuron lainnya. Kemudian ada sinaps akson eh, akson aksonik, okay? Aksonik. Jadi dia merupakan sinaps antara akson dengan akson suatu sel neuron dengan akson dari sel neuron yang lainnya. Oke, okay, nanti terkait dengan fisiologi atau kerja dari sinaps ini akan dijelaskan pada video yang lain. Baik, selanjutnya ada kita lihat terkait dengan klasifikasi dari neuron atau sel saraf. Jadi kita bedakan neuron itu pertama berdasarkan fungsinya dulu ya. Jadi kalau berdasarkan fungsi ada yang dikenal sebagai dia dibedakan menjadi tiga, yaitu neuron sensorik, neuron neuron sensorik atau dikenal juga sebagai neuron aferen. Oke, jadi neuron sensorik atau neuron aferen ini dia menghantarkan impuls saraf dari reseptor atau alat indera, oke, jadi reseptor atau alat indera ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, neuron sensorik ini dia memiliki akson yang pendek dan dendrit yang panjang. Badan sel bergerombol membentuk ganglia. Oke, jadi dia menghantarkan dia banyak terdapat pada reseptor pada organ-organ indera atau alat-alat indera yang menghantarkan yang menghantarkan rangsangan ke otak. Jadi misalkan kalau kena panas gitu kan atau ya kena panas di jari kulit, maka bagaimana otak itu dia bisa menerima rangsangan itu dia dihantarkan oleh neuron sensorik. Kemudian ada juga yang kedua yaitu neuron motorik. Kalau neuron motorik atau neuron eferen. Nah, kalau neuron eferen itu atau motorik ini dia berlawanan sama sensorik. Kalau motorik ini dia menghantarkan rangsangan atau impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju kepada efektor.
Oke, jadi misalkan jadi otak udah tahu, oh ya ini rasa sakit. Nah, selanjutnya maka yang akan otak atau sistem tulang belakang sudah tahu bahwa ini adalah rasa sakit, maka respons misalkan menarik tangan ketika eh, terkena benda panas, yang menggerakkan otot itu sehingga tangan itu tertarik itu adalah neuron motorik. Okay? Jadi neuron motorik ini dia yang menghubungkan otak sama bagian otot ataupun kelenjar atau efektor. Oke. Okay? Nah, yang ketiga adalah neuron penghubung atau interneuron, di mana dia menghubungkan antara neuron sensori sama neuron motorik berdasarkan jumlah sama ulurannya. Neuron ini dibedakan atas tiga, yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. Jadi neuron unipolar dia merupakan penjuluran, jadi cuma hanya memiliki satu penjuluran atau uluran yang timbul dari badan badan sel. Oke, jadi ini badan sel dia hanya memiliki satu uluran. Kemudian neuron bipolar dia memiliki dua uluran, ya. Jadi dua uluran. Nah, kalau yang multipolar itu dia memiliki banyak uluran, memiliki beberapa uluran dendrit, oke, dan satu uluran akson. Ya, demikian video dari saya.